Kopi seduh. Periode 2026 sampai 2028 dan nanti akan disampaikan langsung oleh Ketua pemaparan program yang akan kita lalui selama 2 periode nanti. Baik, ada saudara-saudara susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ketua PTN Gajah Putih atau yang mewakili sebagai tuan rumah. Dilanjutkan sambutan dari Ketua Kopi Seduh periode 2026-2028 dan ditutup dengan doa oleh Ustadz Soleh. Acara kita mulai. Baik, tali persaudaraan, tali silaturahmi agar kita saling lebih dalam lagi dalam mengenal satu sama lain. 2026 sampai 2028, berarti 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun yang akan datang, kita harus estafet. Kedua, itu nanti turnamen 1 tahun yang akan datang, nanti kita sepakati bersama. Saya punya format, itu ada 3 kali turnamen. Berarti kalau ada 3 kali turnamen, atau
dengan lokasi yang berpindah-pindah. Ini untuk mengetahui skill atau divisi seseorang pemain. Kalau kita sering adakan tour mini atau tour beda, itu agenda yang kedua. Yang ketiga, agenda siang hari ini kita punya program jangka panjang terkait masalah musibah, karena ada beberapa anggota PTM. Ini untuk semata-mata untuk menjalin silaturahmi di antara kita bersama penghobi tenis meja, biar nggak jalan sendiri-sendiri. Kalau ada wadahnya berarti kan terpimpin, berarti terkontrol. Coba kalau nggak ada wadahnya, pasti masing-masing kan punya program masing-masing, akhirnya nggak tertib. Itulah tujuan dibentuk komunitas Kopi Seduh. Itu tujuannya untuk silaturahmi penghobi bersama penghobi tenis meja, biar kedepannya itu kita tertib. Pengurus Kopi Seduh periode 2026-2028. Saya bacakan di sini, sudah kita share kepada seluruh pengurus. Nanti kita bacakan di sini biar bapak-bapak mengetahui dan menyimak. Pelindung penasehat Bapak Haji Santoso, anggota AURI, pangkat terakhir Letkom. Yang kedua, Bapak Joko Suharjanto, masih aktif di AURI, pangkat terakhir Letkom. Bapak Ayo Taru, masih aktif, dia masih di Maluku. Yang keempat, Bapak Onai. Bapak Onai ada nggak Pak? Bapak Onai dari TNI AD masih aktif. AL, ulangi, AL ya, bukan AD. Lanjut pembina 1 Haji Mutar. Yang kedua Dr. Endang, Kapsek. Yang ketiga Uda Donald. Yang keempat Bapak Firman Jamur. Yang kelima Pak Gus Jati Kopi. Ketua saya sendiri, Wakil Ketua Pak Yanto Cendrawasih. Sekretaris Pak Bambang Putut. Mungkin yang bersangkutan ada tidak tadi siang ini? Mungkin nanti disampaikan yang hadir siang hari ini. Yang kedua, sekretaris kedua Pak Didi Katam. Lanjut hadir. Lanjut bendara Pak Dimin Puncapi. Hadir, terima kasih. Yang kedua Bang Aik Pati Adi. Mungkin ada yang wakili. Bang Haryoki nanti sampaikan. Pak Aib sebagai bendara berdampingan dengan Pak Dimin. Lanjut seksi kerohanian Pak Ustadz Ujang, Pak Ustadz Soleh, Pak Ustadz Ujang, Pak Nasir. Untuk perwasitan Pak Haryoki ada? Terima kasih. Yang kedua Mbak Heru, yang bersangkutan mungkin ada acara. Lanjut seksi dokumentasi Mbak Rini dari Jaya Ratu. Yang kedua Pak Andri Rosa. Ada yang hadir? Pak Andri Rosa. Yang mana? Nggak ada. Pak Andri Rosa ada? Terima kasih. Itu susunan pengurus Kopi Seduh 2026 sampai 2029, 2028. Dari 2 tahun akan datang, saya harapkan kaderisasi regenerasi tetap berjalan. Bulan yang akan datang berarti April. Berarti kalau sekarang Januari, 4 bulan yang akan datang berarti April kita menggelar turnamen. Habis Lebaran. Baru dulu Pak. Mungkin tahunnya ada yang usul, ada yang disampaikan? Habis Lebaran. Ya nanti kita koordinasi Pak, ini bisa ada masukan dari teman-teman. Ini ada bulan April Pak, kita rencana antara 2020 Pak. Bulan Aprilnya ada acara. Ya. yang bisa masuk tadi. Ini beberapa anggota apakah semua masuk ke apa ini
di komunitas Kopi Seduh itu kita ada grup ya Pak ya. Ada grup, memang nggak semuanya kita masukin ke mainnya karena mahkota kebetulan baru, memang belum masuk data. Nanti kami minta lagi data pemainnya yang ada di BTM mahkota, kami minta datanya. Seandainya ada musibah, ada apa, bisa menghubungi ke ketua atau 400 orang. Kalau kami masukkan semua, atau mau dimasukkan semuanya aja. Ya, makanya dibatasi saja sama pengurus Pak. Apakah pengurusnya PTM saja atau yang memang masuk di grupnya Kopi Seduh, di grup PRM Kopi Seduh. Dibatasi aja Pak. Silakan aja pengurus. Jadi semuanya satu PTM, contoh PTM Mahkota 25 itu semua anggotanya yang divisi 910 itu sudah termasuk anggota Kopi Seduh. Masuk anggota Kopi Seduh, walaupun yang ada di grup mungkin baru ada sekitar 4 orang ya Pak ya. Cuman semuanya anggota dari PTM Mahkota kami anggap keluarga di Kopi Seduh Pak. Ya, jadi seandainya terjadi musibah, ada halangan, ada musibah apa, mungkin kami tidak tahu nih Pak, kami tidak tahu ya Pak ya. Jadi diinfokan ke pengurus bahwa ini anggota kami, anggota dari mahkota ada yang terkena musibah, mungkin keluarganya atau beliaunya kan, cuman khusus musibah yang meninggal dunia ya Pak ya. Untuk yang sakit saat ini kami memang belum Pak, karena kami mantaunya agak susah, banyak banget yang sakit Pak. Ya, jadi kami tak khawatir nanti ada kecemburuan sosial, nanti yang sebelah sini sakit itu diurusin, yang sebelah sana juga keluarganya ada yang sakit kok, nggak dipikirin itu doang Pak. Makanya untuk sementara kami untuk sakit memang mohon maaf dari komunitas belum ada pergerakan Pak. Terkait iuran dana sosial Pak, itu per PTM atau per anggota Pak? Per PTM. Oh, siap. 25-an kayaknya kurang. Kalau saya pribadi per PTM itu 50 ribu itu saya pribadi ya. Terserah dari teman-teman semua dari PTM masing-masing, setuju atau tidak, ini perlu kita bahas. Masih saja 500 dana sosial yang ada di saya. Jadi ini perlu sekali karena kita tidak tahu kapan ajal datang, kapan musibah datang. Tapi kalau dana sosial sudah terkumpul, itu juga kita enak. Tidak perlu waro-waro di grup, semua PTN sudah monitor. Ingin menanyakan saja, ini kan untuk per PTN, untuk dana sosial per bulan antara 50 itu sampai 100. Yang saya tanyakan nanti berapa kisarannya bila ada seseorang yang kena musibah, apakah sama? Misalkan ada yang meninggal dapatnya sekian juta, itu sudah ditentukan sebelumnya atau bagaimana? Kalau di tempat Pak Wawan di Mahkota itu ada divisi 8 atau 7, silakan koordinasi dengan Pak Ketua. Nanti dimasukkan ke komunitas kajian khusus divisi 7 dan 8. Jadi orang baru nih, salah satu PTM Sarawak, PTM Gajah Putih, PTM Ayo, PTM bisa sendiri nih, masukin Kopi Seduh, ternyata itu divisi 7. Nah itu nggak teracak orangnya. Nah, itu gimana Mas Anto? Cara atasinya gimana? Terus kami sama-sama temen ya, jadi kadang-kadang masukin siluman tapi dia nggak sadar bahwa itu nanti akan terjadi perpecahan di antara PTN. Bisa terjadi tuh dengan segelintir satu PTN memiliki masalah itu ujungnya ribut, itu kan dipecah nanti kan. Itu perlu apa namanya penyelesaian yang demokratis ya Pak ya. Biar tidak ada yang tersinggung di antara PTN tersebut Pak. Betul Pak itu ya. Salah satunya. Yang kedua, seandainya yang protes itu nggak terima itu gimana? Terus yang protes itu gimana tuh? Mohon sarannya Mas Anto. Terima kasih. Makanya Jarod ya, memang masalah di persimpangan ini kita ini Bapak-Bapak
itu mungkin kalau Pak Ardi Cap Jerman itu dulu baru mulai main itu udah banyak yang protes itu, terus Pak Ardi baru mulai main itu udah banyak yang protes. Pak Ardi Cap Jerman itu udah bukan di divisi 9 lagi karena pemain lama dan sering juara, makanya harus dimasukkan ke divisi 8 Pak Ardi. Tapi tetap kami pertahankan di divisi 9. Kami pertahankan di divisi 9 Pak Ardi Cap Jerman, walaupun banyak yang protes. Karena setiap orang itu penilaiannya beda-beda, mohon maaf. Kami mohon untuk PTM yang kami minta untuk setor nama pemain tadi Pak, itu sebenarnya untuk kami tentukan dari awal divisi pemainnya Pak. Divisi pemainnya kami tentukan dari awal sebelum turnamen berlangsung, sebelum ada turnamen berlangsung. Permasalahannya terkadang ada satu PTM yang membernya bertambah. Itu hampir semua PTM pasti ada member bertambah tuh Pak. Hampir semua PTM, contoh PTM Sinergi umpamanya member awalnya ada 20 orang nih. Nanti mungkin bulan depan akan bertambah lagi nih menjadi 22 orang. Bulan depannya mungkin akan bertambah lagi jadi 24 orang. Sedangkan pemain tersebut kita tolak, nggak bisa, kasihan juga karena dia memang anggota kita juga gitu Pak. Anggota kita juga, makanya sebelum diikutkan di turnamen nih Pak, sebelum diikutkan di turnamen untuk member-member yang baru, tolong dikeluarkan dulu Pak, diseparikan dulu dengan PTM-PTM tetangga. Bisa basecamp kita ini yang sering di Kopi Kedua memang agak jarang juga Pak. Gajah Putih ini di Kopi Kedua agak jarang karena rata-rata pemainnya kelas berat semua. Kelas berat semua, mungkin nanti kalau ada diturunkan di Kopi Kedua ini Kang Jarod mungkin bisa dikenali juga di Pak Kang Jarod ya. Orang-orangnya tolong dikenalin dulu sama kami. Saran utama kami di PTM Doyan Along yang banyak pemain dari banyak PTM. Diverifikasi di situ. Jadi nanti yang verifikasi bukan cuma panitia doang, tapi banyak orang nih yang akan ngasih masukan ke kami. Ini memang kelasnya. Dan pemain tersebut pura-pura itu nanti bakal ketahuan loh, pura-pura mainnya. Itu contoh begini, walaupun pura-pura di 11 katanya 10. Saya lagi pura-pura Mas. Karena susah juga bolanya ya, ini ternyata kayaknya cuma diem aja, cuma kok bolanya goyang sendiri ya. Daripada orangnya goyang. Lanjut agenda rapat sore ini yang berikutnya terkait divisi di masing-masing PTM untuk menetralisir atau menghindari perselisihan. Silakan bapak-bapak yang siap menjadi tuan rumah tolong mengadakan tur mini atau tur mida, single atau double, sebulan sekali atau 2 kali, silahkan bergantian. Kami menjadi base campnya untuk menampung semua pemain yang ada di Kopi Seduh, untuk melihat beberapa pemain-pemain yang di Kopi Seduh sesuai dengan divisinya. Silahkan main di PTM Dongan, base campnya Pak Hendra Jebon yang ada di Pasar Kecangi. Yang terakhir, Kopi Seduh dibuat untuk kebersamaan, untuk menjalin silaturahmi di antara kita, untuk menjadikan wadah kita tidak berjalan masing-masing, itu ada payung atau komunitasnya untuk memudahkan komunikasi dan itu tadi menjaga persaudaraan di antara kita. Itu yang saya sampaikan pada. Nanti dilanjutkan dengan pengocokan ya Bapak Ibu, pengocokan untuk langsung diadakan turnamen. Ya. Kemudian dilapangkan dan kita disatukan dalam ukhuwah Islamiyah di dalam pertimbangan. Kemudian sebelumnya kami mohon izin kepada ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad